Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Yang saya hormati Ibu Amelina Rabani Azra selaku dosen mata kuliah pengembangan kurikulum. Baik, perkenalkan nama saya Siti Aina. Saya moderator dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Ainur Jannah yang akan menjelaskan tentang landasan-landasan pengembangan kurikulum, dan yang kedua Bapak Nur Hadi Safrudin yang akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum secara umumnya, dan yang ketiga ada Milawati yang akan menjelaskan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum secara khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ainur Jannah. Saya akan mempresentasikan tentang landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan trek yang harus dilalui peserta didik dalam pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan, meskipun sudah dirumuskan dengan sangat baik, tetapi masih memiliki kekurangan, terutama dalam pelaksanaannya. Maka dari itu, pengembangan kurikulum pun menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam dunia pendidikan. Dalam pengembangan kurikulum, terdapat istilah yang dinamakan landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum sendiri adalah suatu sistem yang terdiri atas 4 komponen, yaitu komponen tujuan atau goals, isi atau materi atau contents, proses pembelajaran learning activities, dan komponen evaluasi atau evaluation. Setiap komponen bisa menjalankan fungsinya secara tepat dan bersinergi jika ditopang oleh sejumlah landasan. Secara umum, landasan pokok dalam pengembangan kurikulum adalah landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dan kita akan bahas yang pertama. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia baik secara subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berintikan interaksi antar manusia. Di dalam interaksi tersebut, tentu saja ada tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Ada materi atau bahkan yang diinteraksikan. Ada proses yang ditempuh dalam menginteraksikannya, serta ada kegiatan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian proses dan hasilnya. Filsafat pendidikan pada dasarnya adalah penerapan dan pemikiran-pemikiran filosofis untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Lebih lanjut dikatakan bahwa kurikulum pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, karena tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa, dan tentu saja kurikulum yang dikembangkan akan mencerminkan falsafah hidup yang dianut oleh bangsa tersebut. Maka dari itu, terdapat hubungan yang sangat erat antara kurikulum pendidikan dengan filsafat yang dianut oleh suatu negara. Kita ambil sebuah contoh. Ketika Indonesia pada masa penjajahan Belanda, kurikulum yang dianut pada masa itu sangat berorientasi pada kepentingan politik Belanda. Demikian pula pada saat negara kita dijajah Jepang, maka orientasi kurikulum berpindah dan disesuaikan dengan kepentingan dari sistem nilai negara Jepang. Setelah kemerdekaan, kurikulum pendidikan secara utuh justru menggunakan Pancasila sebagai dasar dan falsafah dalam pengembangannya. Yang kedua adalah landasan psikologis. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Lingkungan yang dimaksud dapat berasal dari proses pendidikan itu sendiri, berkaitan dengan proses perubahan yang terjadi pada peserta didik. Dengan adanya kurikulum, diharapkan terjadinya perubahan pada peserta didik dan dapat membentuk kemampuan atau kompetensi aktual maupun potensial. Oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum harus senantiasa berhubungan dengan program pendidikan untuk kepentingan peserta didik.
Perkembangan-perkembangan yang dialami oleh peserta didik pada umumnya diperoleh melalui proses belajar dan mengajar. Dan cara belajar serta mengajar yang dapat memberikan hasil optimal tentu memerlukan pemikiran yang mendalam, yaitu dilihat dari kajian psikologi belajar. Anak adalah pribadi yang unik, harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Setiap anak merupakan pribadi tersendiri dan memiliki perbedaan dan juga persamaan. Implikasinya antara lain adalah: 1. Setiap anak diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. Dan yang kedua, di samping disediakan pelajaran yang bersifat umum atau program inti yang wajib dipelajari oleh setiap anak di sekolah, disediakan pula pelajaran yang sesuai dengan minat anak. Dan yang ketiga, kurikulum di samping menyediakan bahan ajar yang bersifat kejuruan, juga menyediakan bahan ajar yang bersifat akademik. Bagi anak yang berbakat di bidang akademik, diberi kesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Yang keempat, kurikulum memuat tujuan-tujuan yang mengandung pengetahuan, nilai atau sikap, dan keterampilan yang menggambarkan keseluruhan pribadi yang utuh lahir dan batin. Implikasi lain dari perkembangan anak terhadap proses pembelajaran. Sementara implikasi lain itu dari perkembangan anak terhadap proses pembelajaran menurut Susila pada tahun 2006 adalah: 1. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan secara operasional selalu berpusat pada perubahan tingkah laku peserta didik. Yang kedua, bahan atau materi yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan, minat, dan perhatian anak. Bahan tersebut mudah diterima oleh anak. Yang ketiga, strategi belajar mengajar yang digunakan harus sesuai dengan taraf perkembangan anak. Yang keempat, media yang dipakai senantiasa dapat menarik perhatian dan minat anak. Yang kelima, sistem evaluasi berpadu dalam suatu kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Indonesia. Terima kasih. Hari ini kami akan menjelaskan tentang kurikulum, yang mana tadi sudah dijelaskan tentang apa itu kurikulum, landasan kurikulum, yang mana kurikulum itu kan untuk sebagai alat untuk mencapai pendidikan yang dinamis. Tentunya tadi dibutuhkan landasan dan prinsip-prinsip untuk mencapai hal tersebut. Hari ini kami akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Kami mencari dari Syafarudin dan Amiruddin ada 8 prinsip, yaitu berorientasi pada tujuan, relevansi, efisiensi, fleksibilitas, kontinuitas, keseimbangan, kemudian keterpaduan, dan mutu. Dan yang berikut dari Sukma Dinata ada prinsip umum dan prinsip khusus. Kami akan menjabarkan satu persatu dari prinsip umum, karena itu adalah merupakan penggabungan komponen-komponen untuk apa? Untuk supaya tercapai kurikulum tersebut. Yang pertama, yang prinsip umum, yaitu prinsip relevansi, mirip-mirip tapi yang disampaikan di atas tadi, yaitu maknanya sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, kurikulum itu harus memperhatikan aspek internal dan eksternal, di antara keseimbangan antara yang dari dalam ataupun yang dari luar. Komponen internal sebenarnya adalah dari dalam, kita memiliki tujuan, bahan, strategi organisasi, dan evaluasi di organisasi seperti itu. Sedangkan dari luar atau eksternal, komponen memiliki relevansi, tuntutan sains dan teknologi yang selalu berkembang, dan kita harus mengikuti hal tersebut. Apalagi di lingkungan pendidikan tentunya harus mengikuti sains dan teknologi. Kemudian ada tuntutan dari potensi siswa, mungkin psikologis, serta tuntutan kebutuhan pengembangan masyarakat, yaitu relevansi sosiologis. Itu kita tidak bisa keluar dari situ. Dan pendidikan dari organisasi sekolah atau pendidikan pasti juga ada
murid, pasti kita juga berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, prinsip fleksibilitas, fleksibel, karena ini bisa menyesuaikan berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang di lingkungan kita. Maka dari itu, prinsip fleksibilitas harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan. Jadi tidak kaku. Kalau kaku tentunya akan repot, karena sesuai makna kurikulum yaitu untuk mencapai pendidikan yang dinamis, mengikuti kegiatan zaman, tidak statis, itu saja, monoton. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas atau kontinu, selalu berkesinambungan. Dari kurikulum baik secara vertikal maupun horizontal, pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan. Jadi habis kurikulum ini menggunakan kurikulum ini tidak nyambung, tentunya pasti akan merepotkan bagi organisasi ataupun anak didik ataupun masyarakat yang selaku orang tua yang menitipkan putra putrinya di tempat pendidikan tersebut, akan membingungkan kalau tidak kontinu kegiatan tersebut, kurikulumnya itu harus tersambung. Maka makna kontinuitas di sini adalah berhubungan adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat menjadi jenuh dan membosankan. Jadi kalau itu saja tentunya akan bosan. Guru juga bosan, muridnya juga jenuh gitu. Kemudian yang keempat yaitu prinsip efisiensi. Tentunya penting sekali untuk peran kurikulum dalam ranah pendidikan adalah sangat penting, untuk bahkan sangat penting sekali, vital dalam proses pembelajaran. Karena efisien itu mencakup beberapa hal. Dalam hal perencanaan pembelajaran akan lebih optimal dan efektif. Karena dunia revolusi industri menawarkan berbagai macam perkembangan kurikulum yang dilahirkan oleh para ahli-ahli dari barat ataupun dari luar. Salah satunya adalah pengembangan kurikulum yang dipakai oleh negara kita, pemerintah Indonesia, untuk mencapai sebuah cita-cita bangsa, yaitu mengoptimalkan kecerdasan anak-anak generasi penerus bangsa untuk memilih akhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. Tentunya ini bisa menyesuaikan zaman. Kita memperhatikan dari luar maupun yang lain-lain, sehingga penerapan yang efisien itu tepat. Karena efisiensi adalah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi nggak kemana-mana, jadi langsung ke tujuan supaya cepat tercapai. Kemudian yang terakhir, kelima, yaitu prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas ini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ada dua aspek, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Dalam aspek mengajar, guru bisa kurang efektif dalam mengajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam pengembangan kurikulum di masa depan. Misalkan dengan
mengadakan pelatihan atau workshop dan lain-lain. Itu untuk guru, kita bisa membuat pelatihan dan lain-lain. Sedangkan untuk aspek efektivitas belajar siswa, perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi. Sekarang banyak metode-metode dan lain-lain, metodologi pembelajaran, sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi atau materi pembelajaran. Itu untuk yang prinsip-prinsip khusus yang disampaikan oleh Sukmadinata. Kemudian untuk prinsip-prinsip khusus ini ada 5 juga. Pertama, 1 tujuan pendidikan, kemudian 2 pemilihan isi pendidikan, 3 proses belajar mengajar, 4 prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan dan alat pembelajaran. 5 prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Jadi itu untuk prinsip-prinsip, karena waktunya pas, kami menjelaskan 10 menit lebih sedikit tentang prinsip-prinsip kurikulum. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, mari kita bahas sama-sama di pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar mengajar. Dalam proses penilaian belajar, setidaknya mencakup 3 dasar yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, merencanakan alat penilaian. Hal yang harus diperhatikan dalam fase ini ialah penentuan karakteristik kelas dan usia, bentuk tes atau ujian, dan banyaknya butir tes yang disusun. Lalu yang kedua, yaitu menyusun alat penilaian. Langkah-langkahnya adalah dengan merumuskan tujuan pendidikan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mendeskripsikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati. Menghubungkan dengan bahan pelajaran serta menuliskan butir-butir tes. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, mengelola hasil penilaian. Prinsip yang perlu diperhatikan ialah norma penilaian yang digunakan dalam pengelolaan hasil serta penggunaan skor standar.